Tionghoa. Dari mana sih sebutan atau panggilan ini berasal? Mari kita bahas. Panggilan atau sebutan Tionghoa tidak ada di negara Malaysia, Singapura, bahkan Cina. Panggilan Tionghoa atau sebutan Tionghoa ini otentik atau hanya ada di Indonesia. Sebutan atau panggilan Tionghoa ini tercetus karena sudah melewati berbagai peristiwa penting untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah Belanda. Tahun 1740 sampai 1743 ada sebuah peristiwa yang sangat penting yang disebut dengan peristiwa Geger Pecinan, di mana para tentara Tionghoa beraliansi dengan tentara Mataram untuk melawan VOC dari penindasan atau penjajahan yang mereka lakukan pada masa itu. Perang Geger Pecinan tercatat dalam Baba Tanah Jawa. Bahkan para sejarawan dari Belanda mencatatkan bahwa Perang Geger Pecinan adalah salah satu perang terbesar yang pernah terjadi di tanah Nusantara. Para founding father kita juga seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain ikut merasakan bagaimana perjuangan mereka demi kemerdekaan Republik Indonesia disupport oleh salah satu media Tionghoa yang sangat-sangat berani dan bernyali bernama Sinpo. Media Sinpo dari suku Tionghoa ini adalah media pertama yang memuat lengkap teks lagu Indonesia Raya. Pada masa itu spirit perjuangan dari anak bangsa itu benar-benar dibunuh. Makanya lagu Indonesia Raya tuh nggak bisa dinyanyiin. That's why Wage Rudolf Supratman dia memainkan dengan biolanya supaya nggak terlalu berisik. Karena kalau kedengeran sama Belanda itu sama dengan ngajak mereka perang. Tapi media Sinpo Tionghoa nggak takut bos dengan ancaman Belanda. Nggak hanya itu aja, media Sinpo dari suku Tionghoa ini adalah satu-satunya media yang berani menghapus kata Hindia Belanda menjadi Indonesia. Ini bukan cuma nyali, tapi benar-benar udah siap mati. Karena taruhannya nyawa bos. Gak cukup sampai di situ, media Sinpo Tionghoa berani menghapus kata inlander atau pribumi mengganti dengan kata bangsa Indonesia atau warga Indonesia. Wah, ini nyali yang gak bisa diedit. Asli, ini nyali gak bisa diedit. Nanti gue akan bahas di segmen lain tentang kata inlander atau pribumi ini. Supaya buat lo yang masih suka pakai kata dasar Cina lo, mata lo kebuka atau perlu ditusuk sedikit. Tapi pakai pengetahuan. Saya hanya menyebutkan sedikit peristiwa dari latar belakang terciptanya atau tercetusnya panggilan atau sebutan Tionghoa. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang gak bisa saya jabarkan satu persatu. Melihat perjuangan orang-orang Cina Indonesia, akhirnya Bung Karno dan kawan-kawan melahirkan kata Tionghoa yang adalah panggilan manis, panggilan yang sangat romantis, panggilan yang penuh dengan kasih sayang terhadap saudara sebangsa yang memiliki DNA campuran dari Cina dan Indonesia. Gak berhenti sampai di situ, bahkan menurut Bung Karno dan para founding father lainnya, kalau ada suku Jawa, ada suku Batak, maka ada suku bernama Tionghoa. So, dari hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para pahlawan dari suku Tionghoa yang sudah sangat berani mempertaruhkan nyawa kalian demi kemerdekaan Republik Indonesia. Well, demikian info dari gua, Botak Bicara. Semoga info gua bermanfaat.